sudah sahur, alhamdulillah, dan juga sudah sholat berjamaah, insya Allah bagi para bapak-bapak yang berjamaah di masjid. Tentunya kenikmatan ini menjadikan ladang amal kita yang insya Allah menjadikan kita mendapatkan tabungan nanti di yaumil akhir, insya Allah. Salawat dan salam tetap kita curah limpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat dan para umatnya yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali pertemuan kajian kultum Ba'da subuh kali ini, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti biasa, kita awali pertemuan kultum kali ini dengan tadarus bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh Pak Nanan. Mangga tafadhol Pak Nanan. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Sudah masuk ya suaranya Pak? Ya, sudah. Baik, mangga Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hancak ya, jadi insya Allah tiap hari kita akan hancak satu halaman saja. Hari ini kita sampai di halaman 3, surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 16. Silakan yang mau ikut aktifkan mic-nya biar suara-suara kita sampai ke arasnya ya. Insya bagi yang mengikuti saja bisa lihat di layar HP atau di laptop masing-masing atau di Quran masing-masing. Silakan. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Illadzina kafaru alaihim ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين الله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا لهم عذاب إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ألا إنهم هم ولكن لا يعلمون إذا قيل لهم فما لهم عذاب أليم ولا بالله وإذا قيل لقوا الذين آمنوا آمنا إذا خلوا إلى شيء قالوا إنما الله يستحيي ويغفر وإذا قيل الذين اشتروا الضلالة فما ربحت تجارتهم ألا إنهم مصطفى ولكن لا يعلمون أضغت ما حوله ذهب وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Nanan yang telah memimpin kita semua untuk tadarus bersama. Baik,
kita lanjutkan, kita dengarkan langsung tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Pak Ustadz Dr. Yedi Purwanto MAG. Mangga Pak Ustadz, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Rahmat Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wafa. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Sebagaimana diwajibkan kepada kaum-kaum sebelummu, la'allakum tattaqun, supaya kalian semua mendapatkan kualitas ketakwaan. Salawat berserta salam, tentu saja kita selalu memohon kepada Allah agar selalu dilimpah curahkan kepada Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa tahu rukun Islam, kita bisa tahu rukun iman, karena ada risalah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bersyukur, ya. Jadi apa yang Allah firmankan dalam Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad buat kita semua itu menjadi rahmat bagi segenap alam. Hadirin di tatap maya, di ruang tatap maya, pecinta ngaos ya, ngaji online, itunya pada subuh, wah bagus sekali ini. Akronimnya bagus sekali. Jadi kita pada subuh di bulan Ramadan ya, yang penuh dengan barokah. Kita isi dengan aktivitas yang sangat mulia, aktivitas yang sangat sehat. Ya. Dikatakan mulia karena ini sangat dihargai oleh Allah. Sangat dicintai oleh Rasulullah. Sangat sehat karena ini adalah suatu habit yang sangat bagus, ya. Jadi kata ahli gizi, ya, salah seorang ahli gizi yang ternama di Indonesia, kalau kita setelah subuh itu idealnya jangan tidur lagi, apalagi setelah makan sahur, ya. Itu memang enak banget tidurnya tuh, pules, ya. Tapi itu tanda-tanda, ya. Jadi kalau kita ikuti itu kurang bagus, ya. Nah ini Pak Haji Nanan dan teman-teman ya, Pak Rahmat Selamat, Pak Ade Engku, Bos, Pak Iwan, dan semuanya yang hadir di ruang tatap maya ini, kita menginvestasikan waktu untuk mencari nilai tambah dari ibadah Ramadan kita ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, selama Ramadan itu diedukasi oleh Allah dengan dites hafalan Al-Qur'annya 2 kali. Itu kan ya, Al-Qur'an. Nah, kita alhamdulillah tadi 1 halaman ya dalam surat Al-Baqarah luar biasa, itu tuh mulia oleh Allah, akan dilipat gandakan. Hadirin rahimakumullah yang hadir di ruang tatap maya ngaos pada pagi hari ini, saya mohon izin untuk share screen ya, boleh ya? Materi pada pagi hari ini ya, kita coba orat-aret, mudah-mudahan bermanfaat. Ini dia ya. Sudah nampak di hadapan Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Sudah Pak, Ustaz. Sudah ya. Baik.
tema kita pada pagi hari ini tentang bulan Ramadan, bulan pendidikan. Ya, jadi bulan untuk melatih diri, baik lahir, batin, dan bulan Ramadan itu penuh dengan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dasar hukum dari apa yang kita laksanakan, ya, yaitu ibadah saum itu, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, mari kita lihat kenapa Allah menggunakan kata-kata kutiba. Ya. Kenapa tidak dikatakan furido? Ari kutiba makan artinya itu dituliskan. Nah, para mufasir, ya, para ahli tafsir, baik Jalaluddin Al-Mahali maupun Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsir Jalalain atau kitab tafsir, ya, Ibnu Abbas, ya, dan Wirul Mikbas min tafsiri Ibnu Abbas. Kemudian tafsir Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Azim kayak Ibnu Katsir, itu kebanyakan para ulama mufassirin menyebutkan kutiba itu furido. Maksudnya dipardukan. Kenapa Allah menggunakan kata-kata segatnya segat majhul? Wah, ini nih. Ya, nggak apa-apa ya. Saya bawa kepada Anda supaya memahami. Kenapa? Supaya kita lebih memahami. Setelah kita qiraatul Quran, maka kita coba fahum daripada isinya. Kenapa digunakannya itu segat majhul? Kenapa tidak kataba? Ya, kalau kataba nanti membutuhkan yang memerintahnya siapa? Allah. Nah, oleh Allah disebutkan kutiba. Nah, kutiba ini difardukan. Orang bertanya-tanya siapa yang memfardukan? Ya, ternyata ini dijelaskan oleh hadis Nabi, ya, bahwa yang memfardukan puasa itu hanya melaksanakan saum bukan karena Allah, maka yang ada dalam diri kita cuma haus dan dahaga. Ya, ini salah satunya. Ini nih kunci penting dari memahami ayat, ya, ayatnya supaya kita sama-sama memahami, ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Jadi umat-umat terdahulu juga diberikan yang namanya syariat saum. Pertanyaan kita, kenapa sih Allah memerintahkan kita untuk bersaum di bulan Ramadan? Ya, sehingga beginilah. Misalnya Pak Haji Nanan menyuruh anaknya, ya, nah, pergi kamu ke musola, pergi kamu ke masjid. Untuk apa, Pak? Oh, supaya kamu mendapatkan pahala. Oke. Lalu pahala itu apa, Pak? Nah, nanti akan bertanya lagi. Oh, pahala itu diantaranya kamu akan dijaga secara fisiknya oleh Allah, secara psikisnya juga akan dijaga dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Kenapa? Di dalam dunia ini tarik-menarik ada. Law of attraction itu ada. Ya, pasti akan ditarik. Ya. Sekarang Pak Haji Nanan, untung ditarik oleh ngaos. Kalau tidak ditarik oleh ngaos, ini forum kita ngaos ini boleh jadi ditarik oleh kekuatan yang lain. Karena di dalam diri kita itu ada dua kekuatan. Kalau tidak kekuatan nafsu yang disponsori oleh setan, pasti kekuatan apa? Akal. Ya. Mari kita lanjutkan. Ya. Nah, ini yang berikutnya, ya, saya coba runtut dulu supaya nanti bisa memahami lebih jauh lagi. Dalam ayat berikutnya Allah berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa maksudnya? Yang pertama, bulan Ramadan itu bulan mulia. Siapa yang memuliakannya? Allah. Saking mulianya bulan Ramadan, maka Allah mentakdirkan, berkenan untuk menuzulkan, untuk mewahyukan Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Pertanyaan berikutnya, kenapa sih Al-Quran itu begitu istimewa? Ya istimewa. Karena Al-Quran itu bisa menjadi hidayah bagi segenap manusia. Ya, jangan lupa, kalau umat Islam, ya, kurang hobi di dalam membaca,
ya maka akan digantikan oleh umat lain yang bisa membaca arti dan kandungan dari ayat Al-Qur'an. Ya. Sudah banyak itu. Apa-apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an dielaborasi oleh para saintis, para ilmuwan, para teknokrat barat. Ya. Sudah banyak teknologi-teknologi canggih misalnya di dalam pesawat ya udara ya. Mulai dari pesawat yang kecil, yang sampai yang tercanggih sekarang ada nirawak ya, luar biasa. Itu prinsip-prinsipnya itu diambil dari pengkajian terhadap ayat-ayat Allah yang namanya burung, ya, belalang dan lain sebagainya. Kelawar itu dikaji dan menjadi pesawat yang canggih, membantu manusia. Nah, kemudian Al-Qur'an itu wabayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran juga memberikan penjabaran, penjelasan-penjelasan dari kitab-kitab yang terdahulu. Ya. Dan juga Al-Quran sebagai kitab pembeda, membedakan mana yang hak, yang harus kita lakukan, dan mana yang batal, yang harus kita tinggalkan. Nah sekarang yang terkait dengan puasa, mari kita lihat. Ya. Famang syahida minkumus syahra falyasum. Ya. Famang syahida barang siapa yang menyaksikan ya, di antara kalian asyahro tentang datangnya bulan Ramadan itu atau melihat hilal, falyasum maka puasalah. Nah pertanyaan kita, bagaimana kalau misalnya kawan-kawan yang tidak melihat hilal, puasanya bagaimana? Maka ada jalan kedua dengan hisab. Ya. Nah tetapi bagi yang ya teman-teman kita di astronomi, di falakiyah itu kan menggunakan apa? Menggunakan ru'yat shodiqoh atau ru'yat hilal bil fi'li. Ya. Jadi melihat bulan secara langsung. Nah ini ya gitu. Bahkan dijelaskan oleh Nabi ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Hendaklah kalian itu saum karena melihat tanda-tanda. Ya, tanda datangnya bulan Ramadan, tanda berakhirnya bulan Sya'ban. Jadi kewajiban bulan puasa ini atau melaksanakan saum Ramadan juga ini mengedukasi kepada kita supaya kita akrablah dengan teknologi. Ya. Kita maulah deket-deket pakai teknologi itu karena itu hakikatnya pertolongan dari Allah. Hasil elaborasi otak manusia, lakukan. Ya. Nah, kita memahami ya, awal Ramadan kemarin ada yang dimulai tanggal 2, kita hargai. Ya, karena mereka punya dasar hukumnya apa? Melalui hisab. Ya. Jadi kalau hisab itu bisa menentukan saat-saat Ramadan, waktu sholat, itu dengan perhitungan logaritma atau ilmu falak. Sinus, kosinus, tangen, kotangen, dan seterusnya itu udah bisa dihitung. Ya. Nah, sementara bagaimana dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama? Itu namanya asyahru. Itu apa? Itu yang namanya adalah ru'yat. Ru'yatul hilal bil fi'li. Itu lebih apa istilahnya itu meyakinkan lagi. Makanya ada 101 titik itu kan ya dan semuanya itu bersaksi itu di bawah sumpah. Ya, jangan kita remehkan itu hasil itu. Ya, karena di bawah sumpah. Ya, kan ada orang kan kalau sudah ketemu mah tuh udah aja nggak usah repot-repot, tidak ya. Untuk ihtiyat, untuk kehati-hatian tidak apa-apa. Bahkan itu dianjurkan. Nah, kemudian yang berikutnya wa man kana maridun aw ala safarin aw fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ini rukhsah bagi kita yang sedang dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan yang cukup merepotkan, perjalanan juga ya, ada safarnya tuh berapa puluh kilo gitu kan ya. Kemudian pakai moda transportasinya apa. Nah, itu juga akan diperluas. Ya, itu kurang lebih kalau 90 kilo itu pun kalau ditempuh dengan kendaraan yang cukup merepotkan. Tetapi sekarang kita lihat bagaimana kalau kurang dari 90 kilo tetapi macetnya bukan main. Nah, ini juga bisa menjadi
dasar hukum apa? Apa itu di situ tuh ya, ad-darurutu tubihul mahdurat. Itu boleh, dasar hukumnya bisa digunakan. Jadi kita di dalam beragama itu sebenarnya kita tidak dipersulit oleh Allah. Kenapa? Ya, setelah ayat ini Allah berfirman, ya barusan yuridullahu bikumul yusra. Jadi jangan sampai kita menyulitkan diri kita sendiri. Beragama adalah sebagai rahmat bagi segenap alam. Jadi jangan sampai kita akibat pemahaman kita yang sempit, maka menjadikan diri kita dipersempit dan kita lebih sering menyalahkan orang lain yang tidak sepaham dengan kita. Nah ini nggak boleh. Ini dalilnya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul us. Jadi Allah saja memberikan kita kemudahan. Ya. Jadi ini perlu ya. 3 hari yang lalu kita berdiskusi dengan Dirjen Pendis ya Profesor Ali Ramdhani ya tentang moderasi beragama. Jadi hakikat dari moderasi beragama itu bagaimana kita memahami ilmu agama itu dengan konteks kekinian tetapi dengan nalar yang logis ya dan pemahaman yang paripurna. Jadi kalau ngaji kita harus berdasarkan ilmu. Jangan ngaji berdasarkan, oh dia itu banyak pengikutnya, kita ikut. Belum tahu. Ya, kita juga harus mengetahui dari mana dia mencari ilmunya, siapa gurunya, supaya kita merasa senang. Ya, kalau misalnya hanya belajar dari online saja dan kita tidak pernah ada ijazah ilmunya, tidak pernah ketemu, nah ini bisa membahayakan. Ya, kalau di zaman Nabi itu namanya sahabat itu mu'asarah, artinya itu bertemu dengan Nabi langsung dan mendapatkan edukasi dari Nabi. Ada saja misalnya dari kelompok tabi'in mengaku sahabat, dia mengaku menerima dari Nabi padahal dia tidak sezaman dengan Nabi. Udah, hadisnya udah hadis bukan sahih lagi, ya. Nah, demikian juga, ya. Jadi kalau kita misalnya belajar ilmu, misalnya tidak ketemu dengan ustadznya dan kita tidak tahu dari mana ustadz. Kenapa? Karena kalau sekedar untuk menyampaikan itu siapapun bisa, ya. Tetapi menyampaikannya apakah dilandasi oleh ilmu atau tidak? Nah ini yang harus kita pertimbangkan, ya. Nah kemudian kita lihat walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma'adakum wala'alkum tashkurun. Nah ini ayat berikutnya itu sudah pada perintah untuk menyempurnakan jumlah bilangan dari saum Ramadan dan selanjutnya itu ya memasuki masa-masa akhir Ramadan atau Idul Fitri ya. Baik, kita lanjut. Nah, apa yang menjadi asbabun nuzul? Ini turunnya ayat juga perlu kita jadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan kita. Kenapa? Ada kaidah hukum dalam ilmu tafsir ya. Jadi ilmu tafsirnya juga kita memahami, ya jangan menganggap enteng, ya. Nah apa itu yang disebut dengan ilmu asbabun nuzul? Ma'rifatu sababin nuzul tu'inu ila fahmil Quran. Mengetahui ilmu-ilmu tentang sebab turunnya ayat itu akan membantu kita. Sehingga kita tidak hanya mengambil, nih ayat ini nih cocok nih buat menghukum orang misalnya yang tidak benar, tidak, ya. Allah itu menurunkan wahyu itu berdasarkan kronologi yang sangat runtut gitu kan ya. Makanya pertama suratnya Al-Alaq 1-5, kemudian Al-Mudathir dan seterusnya. Itu kan ya. Itu ada runtutan sejarah. Nah, apa artinya? Kita juga harus memahami bagaimana Al-Qur'an diturunkan, bagaimana sejarah yang dialami oleh Nabi supaya apa? Penerapan ayat-ayat tersebut bisa balance dengan apa yang ingin kita dalili, ingin kita berikan hukum, ya. Nah ini ya dikabarkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Abu Quraib telah bercerita kepada kami, ya pada Ibnu Jarir Tobari, dengan ya Abu Quraib bertanya, Yunus bin Bukair telah bercerita kepada kami atau kepada Abu Quraib. Yunus berkata, Abdurrahman bin Abdullah bin Utbah telah bercerita kepada kami. Dari Amr bin Murrah, dari Abdurrahman bin Abi Layla, dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW datang ke Madinah, kemudian beliau
puasa hari Asyura dan 3 hari di setiap bulan, ya, atau Ayyamul Bid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Nah, inilah ayatnya yang barusan kita baca, ya. Baik. Nah, ini membantu kita. Oh, sejarahnya tuh begitu ya. Jadi tidak ujug-ujug. Oke. Nah, ini yang berikutnya apa ini? Ya, mari kita lihat ini ya. Jadi puasa dan pendidikan karakter umat. Jadi puasa itu mengandung nilai-nilai edukasi yang sangat bagus bagi pendidikan kita, bagi pendidikan manusia. Jadi bukan hanya yang beriman saja, yang tidak beriman juga, maksudnya yang tidak beriman itu orang, ya. Banyak sekarang tuh riset-riset yang ditujukan untuk meneliti tentang puasa. Di Jerman itu ya mulai tahun 90-an itu atau sebelumnya itu sudah ada lama sekali ya namanya fasting college. Ya, fasting college itu klinik kesehatan tapi metodologi di dalam terapi pengobatan kepada pasien-pasien baik penyakit yang sedang maupun yang kronis itu dengan cara puasa, dan puasanya itu adalah puasa seperti yang dilakukan oleh umat Islam ya pada bulan Ramadan. Ya, banyak manfaatnya. Kemudian di Rusia juga ada namanya itu Dr. Yuri Nikolayev. Ya, dia melakukan penelitian tentang bagaimana puasa baik dari tinjau dari sisi gizi, kesehatan, kemudian juga yang lain-lainnya, ya. Maka itu sangat hebat sekali, ya. Nah, dokter-dokter sekarang pun terus melakukan riset-riset tentang saum, bahkan menurut ahli gizi, ya. Saya melihat dari salah satu informasi dari salah satu televisi swasta, ya, wawancara dengan salah seorang penyiarnya, ya, Desi Anwar itu menyebutkan bahwa puasa itu adalah terapi yang paling bagus untuk kesehatan manusia. Jadi ini jangan kita sia-sia. Jadi kalau misalnya Allah menurunkan syariat untuk ibadah saum kepada kita, umat Islam pengikut Nabi Muhammad, dan juga kepada umat-umat terdahulu, itu sebenarnya untuk kepentingan kita. Kenapa? Nah, pertanyaannya, karena Allah yang tahu tentang kita. Ya, Allah yang care tentang kebutuhan badan kita. Ya, yang pertama, puasa itu bermanfaat bagi manusia. Tadi manfaatnya ya, luar biasa. Secara fisik, secara psikis itu akan sangat membantu. Amalan yang khusus, puasa itu amalan yang khusus. Kata Allah tuh, as-saumu li, ya, ibadah saum itu bukan buat aku. Akulah yang akan memberikan evaluasi. Ya, jadi tidak dinilai oh itu bibirnya pecah-pecah, ya. Kelihatan lemesnya itu belum tentu dapat nilai bagus dari Allah kalau tidak didasarkan dengan panduan rukun syarat yang ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, melatih jiwa tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala apa? Dengan puasa seseorang itu dilatih untuk merasakan pengawasan yang melekat, ya. Nasi punya kita, ada di meja makan kita. Tapi kalau kata Allah jangan. Kita punya istri yang sah. Kata Allah untuk siang hari jangan, stop dulu. Itu jauh. Ya. Kemudian yang keempat, melatih fisik dan batin agar bertakwa. Ya, fisiknya akan diarahkan untuk lebih baik, batinnya akan diarahkan untuk lebih bertakwa. Coba Anda bayangkan. Ya. Kalau di bulan Ramadan itu luar biasa, nikmat Allah tuh dilimpah curah. Ya. Orang mau duduk saja di bulan Ramadan dapat pahala. Tidur pun dapat pahala. Ya. Tapi jangan ya dari tanggal 1 sampai terakhir bulan Ramadan tidur melulu aja. Ya. Lebih baik diisi dengan karya-karya nyata, prestasi. Yang kelima, mengajarkan agar spiritual meningkat. Jadi ketakwaan kita tuh di bulan Ramadan tuh meningkat. Ini hasil dari riset saya kebetulan sering mendapat laporan dari kawan-kawan dari Rumah Amal Salman. Ya. Jadi spiritualitas umat Islam di bulan Ramadan itu meningkat. Bagaimana indikatornya? Indikatornya yang membantu sesama itu jauh lebih besar dibandingkan dengan di bulan yang lain. Nah, ini ada keterangan
Kalau kita berbuat baik di bulan Ramadan, yang sunat itu dapat pahalanya yang wajib. Bagaimana kalau melaksanakan yang wajib? Yang wajib tentu saja dilipat ganda. Kemudian yang keenam, mengajarkan tentang nilai empati bagi manusia. Jadi dengan ibadah Ramadan itu Allah sudah lengkap. Bagaimana merasakan saudara kita yang sedang dilanda musibah, ya, longsor, ya, di daerah Cilacap. Kemudian juga angin puting beliung baru-baru ini di Kota Bogor, ya. Kemudian di sejumlah daerah juga oleh Allah, ya, diberikan satu ujian berupa cuaca yang ekstrim, banyak pohon tumbang, ya. Tuh di daerah Lembang yang akses ke Subang itu ada longsor dan lain sebagainya. Ya, itu pelajaran buat kita semua. Nah, dengan ibadah saum itu insya Allah, ya, semua akan diterima sebagai sesuatu yang baik buat kita. Nah, bagaimana puasa Ramadan itu memberikan edukasi manfaat puasa bagi pendidikan manusia, ya. Jadi dalam bidang pendidikan itu puasa Ramadan itu yang pertama, ya, mendidik tentang ketakwaan, ya. Kenapa sih yang takwa itu harus dididik? Ya harus dong. Kenapa? Karena takwa itu dinamis. Ya, dalam surat At-Taubah, ya, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, bertakwa. Jadi udah beriman, wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah kalian beserta dengan orang-orang yang jujur. Ini perlu juga nih. Jadi kejujuran, ya. Nah, ini. Oke. Ini, ya. Jadi bukan kejuruan, mendidik kejujuran. Ya, yang ketiganya mendidik kerja keras. Apa kerja keras kita? Tentu saja mulai dari terbit fajar sodik atau setelah sahur itu kan puasa itu. Kita harus bekerja keras. Apa? Mengendalikan nafsu kita. Ya, walaupun setannya dibelenggu, tapi dampak yang ada di dalam diri kita itu apa? Yaitu nafsu, hawa nafsu itu pasti masih berpengaruh, ya. Oleh karena itu jangan heran di bulan Ramadan masih ada tawuran, ya. Kemarin generasi muda, ya, di salah satu daerah, ya, tetangganya Jakarta, itu subuh-subuh habis sahur itu masih ada tawuran. Hebat itu, ya. Ini memprihatinkan. Nah, ini para orang tua, ya, para pemerhati pendidikan juga, para dai juga harus bekerja keras. Kemudian mendidik tentang kesabaran, ya. Kesabaran ini memang harus dididik, ya, mendidik rasa syukur. Jadi supaya kita makin bersyukur, oh, saya ini oleh Allah diberikan berbagai nikmat. Nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat bisa masih punya pekerjaan dan sebagainya. Ya, mendidik kesetaraan. Jadi kita kenapa sih dengan Ramadan tuh ada nggak pendidikan kesetaraan? Iya dong, ya. Karena kata Allah itu, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi semua sama kita ini, ya. Itu. Mendidik hidup sehat paripurna. Jadi kalau kita ingin hidup sehat paripurna, maka salah satunya itu kendalikan nafsu kita. Jangan diumbar. Ya, puasa mengedukasi kita ke sana. Baik. Nah, ini bulan Ramadan ini, ya, kita lihat, ya, penuh berkah, ya. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bulan Ramadan dipenuhi dengan berkah, ampunan, dan kita dilindungi dari siksa api neraka. Ya, jadi awaluha, ya, rahmat. Rahmat itu mendatangkan berkah. Ya, jadi pertama itu, yang kedua kita mendapatkan magfirah. Yang berikutnya itkun minan nar. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ya, tadi disebutkan syahrul Ramadan allazi. Jadi bacalah Al-Quran secara continue, ya. Tetapi jangan hanya bacanya saja. Jangan sampai nanti kita berlomba dengan yang lain. Oh, saya mah sudah 1 juz, yang lain belum. Nah, tapi yang lebih penting setelah kita baca Al-Quran, pahami maknanya, ya, ditafahumkan. Setelah ditafahumkan, kemudian ditazakkurkan, ya, dipikirkan, ditafakurkan, dan juga setelah itu diamalkan, ya.
pahala ibadah dilipat gandakan di bulan Ramadan. Mumpung kok Allah dilipat gandakan, kita tingkatkan. Ya, kalau bisnis mah istilahnya sekarang tuh saatnya marema mendapat keuntungan, maka kita bisnis dengan Allah di bulan Ramadan tingkatkan. Setan dibelenggu, pintu surga dibuka lebar-lebar. Nah, tapi setan dibelenggu, kenapa di bulan Ramadan masih banyak kejahatan? Ya, itu dampak dari pengaruh setan di 11 bulan di luar bulan Ramadan. Ya, tapi pintu surga betul-betul dibuka ini lebar-lebar, manfaatkan. Ya, kita. Kemudian hanya Allah yang memberikan evaluasi ibadah puasa hambanya. Ana ajzi bihi. Jadi cuma Allah yang tahu kita berpuasanya itu dalam derajat yang mana. Nah, ya. Nah, kita lihat di sini. Pada slide berikutnya itu, ya. Jadi puasa Ramadan itu ada gradasinya, ya. Nah, kita menyebutkan di atasnya itu puasa itu hanya untuk Allah. Ya, karena kalau kita puasanya tidak untuk Allah, kita rugi. Menurut Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, ya, tingkatan orang yang soim itu ada 3. Pertama, soim yang awam. Jadi hanya meninggalkan haus, dahaga, dan seks di siang hari. Yang kedua, puasanya kaum khawas. Selain 3 yang tadi ditinggalkan, ya, tetap menjaga hati supaya fokus ibadah kepada Allah. Nah, yang ketiga ini yang paling utama. Puasanya khawasil khawas, puasanya para nabi, sahabat, para ulia gitu kan ya. Ya, nah kita bisa enggak? Insya Allah bisa kalau kita berusaha keras. Ya, nah bagaimana indikatornya? Tertanya dalam diri kita. Apakah kita ketika puasa di awal Ramadan misalnya sudah memikirkan misalnya tiket untuk mudik, atau kita di awal Ramadan sudah merencanakan misalnya bikin kue apa, ya, resep apa, ya, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita fokus hanya beribadah kepada Allah, bahkan yang lain-lainnya itu kita tinggalkan dulu, nah inilah bisa kita dalam kelompok yang ketiga. Ya. Nah, yang berikutnya hadis riwayat Muslim, setiap amal kebaikan manusia akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala, bahkan sampai 700 kali lipat. Ya. Nah, firman Allah, kecuali puasa, pahala puasa hanya untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Ini hadis qudsi ya. Artinya hadis yang redaksionalnya dari Nabi, tetapi maknanya dari Allah. Kita lanjut. Nah, berikutnya. Nah, ini harus kita antisipasi nih. Bagaimana loh kok peringatan ketika puasa? Maksudnya, jangan sampai kita menjadi kelompok yang hanya mendapatkan haus dan dahaga di bulan Ramadan. Jadi hausnya yang kita dapatkan, laparnya, tetapi manfaat dan pahalanya tidak kita dapatkan. Ya, ini sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Ya, hadis nomor 1996. Kemudian yang kedua, ya, masih seirama lah kurang lebih ya. Banyak yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan haus. Rubba shaimin laisa lahu min siyamhi ilal ju' wal athos. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1690. Apa kalau begitu supaya kita tidak menjadi orang yang menyesal, sebagai orang yang merugi? Perbanyaklah zikir, ya. Berdiri kita zikir, ingat Allah sesuai dengan apa yang Allah titahkan dalam surat Ali Imran. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Siapa ulil albab itu? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri, duduk, dan juga ketika berbaring. Nah, itu yang diperintahkan. Jadi jangan lepas hati kita itu selalu mengingat Allah. Kemudian membacalah Al-Quran, ya. Jadi komunitas Ngaos sudah tuh membaca Al-Quran, ya. Kemudian perbanyak sedekah, perbanyak sholat sunat dan ibadah sunnah yang lainnya. Ya. Nah, yang berikutnya, bulan Ramadan itu bulan kedermawanan, ya. Berbuka bersama, saling berbagi rezeki. Kita punya apa? Misalnya kita punya tanaman
cabai, ya, cabai hijau atau cabai merah, bagilah tetangga. Ya, nggak apa-apa, sedikit-sedikit juga insya Allah bermanfaat. Kita panen pisang, berbagi, dan lain-lain ya. Sedekah apakah yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, sedekah di bulan puasa. Makanya canangkan, ya, canangkan. Nah ini menarik nih hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Ya, setiap pagi saat matahari terbit, Allah menurunkan 2 malaikat ke bumi. Jadi setiap orang tuh nanti didatangi nih oleh malaikat tersebut. Lalu salah satu berkata, ya Allah, berilah karunia orang yang menginfakkan hartanya. Allahumma ati munfiqan kholafa. Jadi kata malaikat itu ketika dia mendapati hamba Allah pagi-pagi sudah mau berbagi, ya, sudah mau infak sedekah, ya, maka doa malaikat itu Allahumma ati munfiqan. Ya Allah, berikan itu mereka. Mereka cuman punya harta sedikit pun, tapi mereka tidak sayang dengan harta itu. Disisihkan sebagiannya untuk membantu orang lain. Ya, berilah penggantinya. Munfiqon kholafa, gantilah orang yang membelanjakan hartanya karena ya. Sementara malaikat yang satu lagi doanya lain, ya. Karena mendapatkan hamba Allah itu dia punya keluasan rezekinya, tetapi dia tidak mau berbagi dengan sesama. Nanti aja deh, ditunda-tunda kalau mau berbuat baik itu, nanti kalau sudah kaya raya, nanti kalau sudah menjadi miliuner, nanti akan memberi. Maka malaikat tersebut akan memberikan doa, Allahumma ti mumsikan talafa. Ya Allah, ini orang baru engkau anugerahi rezeki sedikit saja, tapi pelitnya bukan main. Maka binasakanlah dia. Bangkrutkan usaha dia. Ya. Jadi kunci untuk sukses di dalam mendapatkan rezeki yang banyak, kita sudah mulai mau berbagi dari sekarang. Jangan nunggu, ya. Biasanya kan suka nunggu, nanti kalau aku sudah jadi juragan, kalau sudah jadi miliuner, pengusaha sukses baru berbagi, itu terlambat gitu ya. Kenapa? Karena penghargaan Allah itu berdasarkan kesulitan kita di dalam mendapatkan apa yang mau kita bagikan. Ya, kita punya misalnya hari ini dapat rezeki 500.000, ya 2,5%-nya sudah kita berikan. Jangan nunggu sampai datang yang 5 juta. Gak tahu kapan yang 5 juta akan turun. Tapi kalau kita undang dengan sodako, ya, maka jangankan 5 juta, 50 sampai ratusan juta pun akan Allah berikan kepada kita. Kenapa? Kata Allah, kami bangga dengan engkau manusia. Kenapa? Kamu baru diberikan sedikit harta saja, kamu mau berbagi, menolong sesama. Ya, aku tambah lagi, aku tambah lagi. Itu kuncinya untuk sukses untuk di dalam kita bisnis dengan Allah. Ya, baik. Itu paparan yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ya, nah saya kembalikan dulu kepada Pak Rahmat, selamat sebagai MC pada kajian pagi hari ini. Silakan Pak Rahmat. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair Pak Ustadz. Hatur nuhun. Sama-sama. Sudah memaparkan materinya pada kesempatan pagi ini. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini pun hadir pula beberapa guru dan orang tua kita, sesepuh kita juga Pak Ustadz. Ada Pak Ustadz Adengkus. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kemudian juga ada Pak Usep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak. Emang Pak Usep. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Pak Edi Sasmita. Assalamualaikum Pak. Ada Bu Diah juga. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Bu Diah ada? Bu Diah, Damang. Pak, Damang, alhamdulillah Pak Edi. Alhamdulillah. Salamna kanggo kulawargi Bu Diah. Tur nuhun Pak Edi. Sami-sami. Sudah pandemi. Ada Pak Rosad juga, alhamdulillah. Pak Rosad, Damang. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Rosad. Ada juga
Pak Sandi, Ustadz Sandi. Pak Sandi. Mereka Al-Ikhlas. Assalamualaikum. Ikhlas. Wabarakatuh. Pak Edi. Pak Sandi ya. Ustadz. Alhamdulillah, ayah Pak Mulyadin. Pak Mulyadin. Nuhun Pak Yadi udah mang Pak Yadi. Saya. Alhamdulillah. Pak Mulyadin Pak Saden. Budia sadaya. Ada Pak Taufik. Taufik. Assalamualaikum Pak Taufik. Pik, mana Pik? Lamang. Waalaikumsalam. Satuhun Pak Edi. Pak. Sama. Ada juga ada Bu Yulia juga ada, alhamdulillah. Ada Bu Nana juga, alhamdulillah. Assalamualaikum. Dan mungkin masih banyak lagi ya. Ya, baik. Alhamdulillah bisa berkumpul pada kesempatan ini. Mangga mungkin Bapak Ibu sekalian yang ingin berdiskusi, bertanya langsung dengan Pak Ustadz Yedi, mangga silakan tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, ya Pak Ustadz. Memang Pak Yedi. Hai Pak Asep, samulihna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nuhun lah Pak Asep. Aduh. Kemana wae Pak Asep tanya? Ayo unggul Pak. Iya nya. SPM. Siap. Dari SPM Pak Ustadz. Ya namanya? Masih di SPM-nya Pak Asepnya. Masih terima Pak. Wios Pak. Tanggi abdi itu Pak, Cipageran. Oh gitu. Tapi terapena ke dia. Habis tepang Pak. Belum sibuk panen apa? Tepang. Izin bertanya nih. Mangga. Mangga Pak Ustadz. Pak Asep. Terkait dengan tadi mengenai bahasan tentang modernisasi beragama disinggung dan puasa Pak. Ya. Tapi saya tidak akan menanyakan hubungannya, pasti baik-baik saja kan Pak ya? Tidak ada pertemuan. Baik saja. Yang justru yang ditanyakan itu tentang bagaimana kita mengimplementasikan ya dari puasa Ramadan itu untuk mewujudkan modernisasi beragama. Itu Pak, yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ya, dengan adanya modernisasi beragama, apakah sesuatu yang tidak boleh, katakan menurut fatwa ulama, menjadi boleh? Karena baru-baru ini saya mendengar ceramah tentang pernikahan dengan nonis, Pak ya. Ya, beda agama lah ya. Ya, nah itu membahas tentang Alkitab, bahwa Alkitab zaman sekarang itu halal, ya. Kalau kita nikahi, ya, bagi seorang Muslim, artinya laki-laki, Pak ya. Tapi di sisi lain ada ustaz yang mengatakan bahwa itu haram karena Alkitab zaman sebelumnya, zaman dahulu itu dengan sekarang itu berbeda. Itu Pak yang ingin mohon saya penjelasannya itu. Ya, terima kasih kesempatannya ya ke Pak Rahmat tuh. Langsung Pak Rahmat atau nanti pada ditampung. Ya, baik. Terima kasih Pak Asep. Ya, beda Arisono tara penak teh kieu ya. Yang pertama Pak Asep, saya sedikit ngoreksi tentang diksinya atau narasinya ya. Jadi bukan modernisasi tetapi moderasi. Ya, moderasi. Ya. Jadi moderasi itu esensinya itu bagaimana kita meningkatkan pemahaman kita di dalam beragama. Karena moderasi itu akan membutuhkan literasi. Ya. Jadi moderasi akan muncul kalau literasi beragama di antara kita semakin bertambah. Ya. Nah, bagaimana tujuan dari moderasi beragama? Moderasi beragama itu tujuannya supaya masing-masing penganut agama itu lebih memahami ya, tentang edukasi agama yang diyakininya. Jadi moderasi beragama itu bagi kita, ya, umat Islam, bagaimana kita memahami betul tentang konsep Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, itu yang pertama. Ya, jadi saum juga bagaimana nih supaya saum kita ini tergolong dalam saumnya orang yang memahami tentang moderasi beragama. Jadi aturan puasa itu tadi sudah disampaikan, dasar hukumnya sudah jelas.
Kemudian hitopnya kepada siapa? Puasa itu diwajibkan kepada siapa? Pada orang yang beriman. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya di tengah-tengah kita ada orang yang tidak saum? Ya, pertanyaan kita yang pertama nih, karena kita sudah meningkatkan moderasi kita beragama, oh boleh jadi dia itu sedang dalam kondisi sakit. Ya. Atau yang kedua, oh boleh jadi dia itu dalam perjalanan. Gitu kan ya? Atau yang ketiganya, oh boleh jadi dia itu bukan bagian daripada saudara kita yang beriman. Itu aja. Ya. Tuh. Ya, nah, karena apa? Karena kita memahami dasar hukumnya. Ya, kan, ya. Jadi tidak misalnya serampangan, oh dia tidak puasa di depan kita, ini enggak sopan. Kita habok aja misalnya atau kita usir misalnya. Nah, ini bisa menjadi sesuatu yang tidak baik. Ya, bisa kontraproduktif dong, bisa berhadapan dengan aparat hukum. Jangan, ya. Nah, kemudian dikaitkan dengan tadi, ya, kaitannya dengan nikah atau kawin beda agama. Ya, kawin beda agama itu bagaimana nih? Kawin beda agama, undang-undangnya ada. Ya, mari kita lihat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Diktumnya sudah dijelaskan. Ya, dalam undang-undang tersebut, jadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu, apa sih itu? Itu merupakan anugerah bagi kita umat Islam, ya, yang awalnya merupakan hukum privat atau hukum yang katakanlah hukum untuk komunitas tertentu, tapi sekarang sudah diangkat oleh pemerintah atas persetujuan dari DPR, ya, dan itu melalui diskusi-diskusi yang panjang, ya, sejak zaman Belanda. Maka pada tahun 74 itu sudah diangkat menjadi hukum positif. Mari kita lihat di dalamnya. Di situ ditegaskan tentang aturan hukum pernikahan. Ya, tetap saja yang namanya kawin beda agama itu, ya, di situ tidak diperbolehkan. Boleh dilihat dalam diktum undang-undangnya. Ya. Nah ini, ya. Kenapa? Karena kita memahami apa sih tujuan pernikahan itu. Tujuan pernikahan itu, ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu apa? Terjadi yang namanya kesejahteraan. Mawaddah, saling mencintai, warahmah, terjadi kasih sayang, ya, dan seterusnya, ya. Baik, mudah-mudahan ini memberikan pencerahan buat kita semua, ya. Buat kita semua. Terima kasih Pak Asep atas pertanyaannya. Sebentar, ya. Pak. Yang maksudnya itu yang dengan ahlul kitab, Pak. Ya. Ahlul Baik. kitab. Ada di Al-Quran yang menghalalkan itu, Pak. Nah, di dalam ahlul kitab itu, mari kita lihat bagaimana itu ahlul kitab itu, kita penafsirannya, ya. Ya, jadi ahlul kitab itu apakah di situ mau kita pahami, misalnya ahlul kitab itu apalah, misalnya dari Protestan atau misalnya Katolik atau apa, mari kita lihat, ya, ada tafsirnya, ya, itu to'amukum hilulakum wa to'amuhum hilul dan seterusnya lah, ya, ada di dalam kitabnya. Jadi dalam tafsirnya juga ada. Nah, pertanyaan kita, ya, dalam kaitannya dengan diksi ahlul kitab, ya kan, ya? Apakah ahlul kitab itu termasuk misalnya kaum Protestan atau Katolik yang sekarang? Wallahu alam bisawab, ya, harus kita teliti lagi di dalam-dalamnya, ya gitu ya. Jadi inilah pentingnya moderasi beragama supaya kita memahami, jangan sampai kita, ya, kemudian memberikan satu justifikasi, oh ini mah nggak kena. Nah, kita lihat. Jadi nanti kita duduk bersama, buka, ya, diktum undang-undangnya nomor 14 tahun 74, kemudian juga diperkuat lagi oleh KHI, kompilasi hukum Islam itu ada, ya. Terus sampai sekarang mungkin berkembang terus di pengadilan agama itu kajian-kajian itu. Nah, tinggal nanti pertanyaan dari Pak Asep ini, bagaimana definisi daripada ahlul kitab ini, ya. Nah, ini perlu pengkajian lebih dalam lagi supaya tidak menjadi suatu presiden buruk. Misalnya ahlul kitab itu bagaimana nih, ya, kita buka nanti kitab-kitab tafsir, kita buka
kodifikasi dari kitab-kitab fikih klasik. Nah, inilah hakikat dari moderasi beragama tuh, jadi supaya kita lebih luas lagi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Sri atas pencerahannya ya. Sama-sama ya. Ya, yang jelas saya tidak akan bermaksud menuju ke sana apa maksudnya. Oh, ya. Ya. Iya, tapi memang enak. Jadi sebenarnya dalam moderasi beragama tuh ada prinsip-prinsip moderasi, termasuk dalam pahamnya kawan-kawan kita di Protestan, di Katolik, di Buddha, di Hindu, di Konghucu dan sebagainya. Jadi kebetulan karena kita berinteraksi dengan dosen-dosen agama dari luar Islam. Alhamdulillah di ITB itu baik-baik saja gitu kan ya. Teman-teman misalnya dosen agama Buddhanya Pak Toto kita baik, dengan Protestan misalnya Pak Alamta, dengan Katoliknya dengan Pak Onesius, kemudian juga Pak Tony dari Konghucu, kemudian Pak Ida Bagus dari Buddhis, dari Hindu. Alhamdulillah, ketika kita rembugan, ya kan, ya Alhamdulillah. Jadi apa yang disebut dengan moderasi beragama terjadi gitu, ada gitu ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Rahmat. Baik, Pak Asep, sekapnya pengintan. Sekap. Alhamdulillah. Ini juga alhamdulillah kehadiran Pak Nana Heriana. Duh, punten tadi nggak kelihatan. Assalamualaikum Pak Nana. Waalaikumsalam, Pak Rahmat. Enggak. Alhamdulillah. Kompos Heriana. Baik, mungkin Pak Edi, mungkin ini nanya terakhir mungkin ya. Boleh. Jadi mangga Pak Edi. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terselami itu benar ke Mak. Pak Edi, damangnya. Aduh. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Luar biasa Pak ilmu yang hari ini saya dapatkan gitu. Barokallah Pak. Amin. Semoga kita juga sehat selalu Pak ya. Amin. Terkait dengan bulan puasa Pak, saya dapat membaca salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Ya. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa meninggal dunia sedangkan dia mempunyai utang puasa, walinya yang harus menggantikannya. Nah, implementasi ke pelaksanaan katakanlah orang tua kita meninggal pada saat bulan puasa. Apakah seperti itu atau bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dilihat dari redaksinya ya, kita lihat dari redaksi atau matan hadis ya. Itu tentu saja ditujukan manakala yang meninggal itu adalah anak yang belum balik. Ya Pak Edi ya. Ya, yang belum balik, maka ya itu pun adalah salah satu solusi jalan keluar bagi wali. Karena yang wali itu bagi yang belum balik. Adapun bagi orang yang sudah dewasa, sudah balik, misalnya ya kalau anak perempuan sudah menjalani menstruasi, kan ya, maka dalam Al-Quran juga disebutkan wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya. Jadi tidak bisa digantikan dengan yang lain. Ya. Nah, ini. Jadi itu dalam kaitannya untuk edukasi, dalam kaitannya untuk pendidikan. Ya, untuk pendidikan. Itu kalau menurut pemahaman saya Pak Edi, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentu saja mungkin ini akan ada misalnya penafsiran yang lain dari hadis tersebut. Ya, cuman saya juga belum mengetahui secara lebih detail tentang asbabul wurud daripada hadis itu. Ya. Jadi setiap hadis itu biasanya tuh ada historis atau sejarah kenapa hadis itu keluar gitu kan ya. Kenapa hadis itu disabdakan oleh Nabi. Sebagaimana Al-Quran. Kalau Al-Quran mah disebutnya itu sababun nuzul, kalau hadis sababul wurud. Terima kasih, mudah-mudahan memberikan pencerahan buat Pak Edi ya. Dan sehat selalu buat Pak Edi ya. Baik. Amin atur nuhun. Sami-sami.
Ya, karena mungkin ini sudah pukul 6 lebih Pak Ustadz ya, karena memang juga hari Senin juga ada yang masuk ke kantor mungkin Pak Ustadz. Jadi Iya. ya WFO, jadi pastinya tentu banyak yang siap-siap untuk persiapan ke kantor pun. Amin, mudah-mudahan Namun ya sehat juga semua ya. kemudian insya Allah Pak Ustadz. ngaos Sami, ini sami. tiap hari setiap kultum, insya Allah pada subuh kita akan melakukan kegiatan ngaos. Baik Pak Ustadz, mungkin bisa mimpin doa untuk akhir acara kali ini Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, pagi ini kami menimba ilmu di komunitas Ngaos untuk memanfaatkan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kesempatan berupa kesehatan, kesempatan berupa waktu yang luang, kesempatan berupa hal-hal lainnya yang mungkin tidak bisa dirinci satu persatu. Jadikan kami ya Allah hamba-hambamu yang bersyukur. Jadikan kami ya Allah hamba-hamba yang selalu meningkatkan ketakwaan kepada Engkau. Dan jadikan kami hamba-hamba Allah yang selalu taat dan patuh atas perintah Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, tantangan di depan kami sangat banyak. Baik yang datang dari diri kami, dorongan dari nafsu kami, maupun yang ada dari lingkungan sekitar kami. Berilah kami kekuatan agar kami bisa menghadapi tantangan itu dengan baik, dengan santun, dengan moderasi, sehingga kami tidak memarahi mereka, tetapi kami mengajak mereka. Kami tidak membenci mereka, tapi kami menyayangi mereka. Apa yang kami lakukan kepada mereka dasarnya adalah apa yang Engkau firmankan dalam Al-Anbiya 107 sebagai ajaran rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Demikian pertemuan kultum hari kedua ini. Mohon maaf bila ada suatu hal yang kekurangan bagi kami selaku yang penyelenggara untuk menyiapkan segala halnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.